Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Laksana Ungaran dari Indonesia mengguncang dunia, ekspor bus sebanyak 1034 unit. Sebanyak itu gitu ya, bus yang diekspor sampai 1000 unit lebih gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Perkembangan industri otomotif dalam bidang transportasi umum Indonesia membuat para produsen bus lokal mulai melakukan ekspansi ke pangsa luar negeri. Para produsen pun meningkatkan kualitas keamanan sesuai standarisasi Eropa. Mungkin banyak dari kita mengira bahwa bus yang lalu lalang di jalan raya setiap hari hanyalah kendaraan biasa. Namun di balik tampilan gagah dan kenyamanan di dalamnya, ternyata ada sebuah kisah besar yang sedang terjadi. Siapa sangka, industri bus di Indonesia diam-diam sedang menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Bus-bus buatan tanah air kini telah berhasil menembus pasar dunia, melaju di negara lain, dan membuat nama Indonesia makin disegani dalam industri otomotif global. Hari ini, kita akan membahas sebuah kebanggaan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat luas. Karena dari Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, lahir sebuah karya industri yang membuat dunia melirik. Indonesia kini resmi mengekspor bus ke luar negeri dengan jumlah yang tidak main-main, yaitu sebanyak 1034 unit, dan kabar baiknya, jumlah ini masih akan terus bertambah. Nilai ekspornya pun fantastis. Untuk bus single decker atau bus berlantai satu, harganya mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah per unit. Sedangkan untuk bus bertingkat atau double decker, harganya bisa mencapai 3 miliar rupiah untuk setiap unitnya. Jika ditotal, nilai kerjasama besar ini mencapai lebih dari 4,3 triliun rupiah. Angka yang menunjukkan bahwa kualitas dan daya saing bus buatan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara besar lainnya. Kesuksesan ini tidak datang begitu saja. Ada sebuah perusahaan karoseri ternama yang menjadi motor utama di balik ekspor bus ini. Namanya adalah Karoseri Laksana. Bagi para pecinta bus atau pengusaha transportasi, nama ini pasti sudah tidak asing lagi. Laksana merupakan salah satu karoseri terbaik di Indonesia dan terletak di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1967 dan terus bertumbuh mengikuti perkembangan zaman. Bahkan di jalanan kita pun, produk-produk Laksana sangat mudah dijumpai. Mulai dari bus antar kota, bus pariwisata, hingga bus Transjakarta ataupun layanan transportasi umum lainnya, banyak yang menggunakan bodi besutan Laksana. Keberhasilan Laksana dalam menembus pasar internasional bukan hanya karena rupa busnya yang stylish atau interiornya yang mewah, tetapi lebih karena kualitasnya yang matang dan dipercaya banyak pihak. Di Indonesia, Laksana dikenal bersaing ketat dengan karoseri besar lainnya asal Malang, yaitu Adiputro. Keduanya memang menjadi representasi terbaik karya anak bangsa di sektor karoseri modern. Namun dalam urusan ekspor kali ini, Laksana berhasil selangkah lebih maju. Bus yang diekspor ke negara Bangladesh merupakan tipe-tipe andalan. Salah satunya adalah Legacy SR Goa X HD Prime, dengan desain kaca ganda alias double glass yang elegan dan modern. Untuk varian bus bertingkat, Laksana mengandalkan bodi Legacy SR2 Double Decker yang memiliki konsep megah dengan kapasitas besar dan keamanan tinggi. Yang menarik, sasis yang digunakan untuk bus-bus ini adalah sasis asal Eropa. Hal ini dilakukan untuk memberikan tingkat keamanan dan performa yang maksimal sesuai kebutuhan dan regulasi di negara tujuan ekspor. Dengan kombinasi bodi buatan Laksana dan teknologi sasis terbaik dunia, kualitas bus ini pun semakin diakui secara global. Namun, sebelum sebuah bus bisa melaju di jalanan negara lain, banyak proses panjang yang harus dilalui. Standar internasional yang berlaku tentu berbeda-beda di setiap negara. Tidak bisa hanya mengandalkan standar keselamatan yang berlaku di Indonesia. Produsen harus benar-benar mematuhi aturan yang ketat sesuai perundang-undangan di negara tujuan ekspor. Salah satu hal terpenting dan menjadi kewajiban untuk dipenuhi dalam ekspor bus ke Bangladesh adalah standar R66. Buat kamu yang belum tahu, standar R66 ini berhubungan dengan kemampuan struktur bus dalam menghadapi insiden terguling. Artinya, rangka bus harus tetap kokoh dan melindungi penumpang meskipun bus mengalami kecelakaan parah sekalipun. Keselamatan menjadi aspek utama dan tidak bisa ditawar.
Untuk memastikan bus yang diekspor telah memenuhi standar ini, Karoseri Laksana menggandeng berbagai pihak penting di Indonesia, di antaranya Kementerian Perhubungan yang mengawasi regulasi dan kelayakan transportasi nasional, Institut Teknologi Bandung atau ITB yang dikenal memiliki keahlian tinggi dalam bidang teknik dan simulasi struktural, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang bertugas memastikan seluruh faktor keselamatan terpenuhi. Dengan kolaborasi kuat ini, bus buatan Indonesia tidak hanya indah dipandang dan nyaman dinaiki, tetapi juga teruji secara ilmiah dan teknis sebagai armada berstandar aman tingkat internasional. Keperluan untuk memenuhi standar ekspor seperti ini tentu bukan perjalanan yang singkat. Dibutuhkan waktu panjang untuk melakukan riset, melakukan inovasi, hingga melakukan pengujian struktural yang sangat ketat. Namun, justru di sanalah letak pembuktian kualitas industri anak bangsa. Indonesia menunjukkan bahwa kita mampu menguasai teknologi dan regulasi global dalam dunia otomotif yang kompetitif. Salah satu hal menarik lain adalah bahwa ekspor bus ke Bangladesh bukanlah cerita ekspor pertama bagi Indonesia di sektor ini. Bahkan jauh sebelum itu, Indonesia sudah menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan negara Fiji dalam hal penyediaan armada bus. Sejak tahun 2010, Fiji menjadi pelanggan loyal bus buatan Indonesia, khususnya dari Karoseri Laksana. Hingga kini, lebih dari 200 unit bus telah dikirim ke negara tersebut. Kepercayaan yang tidak pernah putus ini menjadi bukti kuat bahwa kualitas bus produksi Indonesia benar-benar diakui oleh negara yang menjadi pengguna langsungnya. Ada pula kisah unik yang membuat kita semakin bangga. Bus Karya Laksana ternyata digunakan sebagai kendaraan resmi kesebelasan Fiji untuk kebutuhan laga sepak bola. Bayangkan, tim sepak bola negara lain berkeliling dengan bus buatan Indonesia. Sebuah bentuk apresiasi, sebuah kebanggaan yang terkadang tidak kita sadari maknanya. Dari sebuah pabrik di Ungaran, karya tangan bangsa ini mengantarkan atlet-atlet luar negeri menuju pertandingan. Suatu kebanggaan yang pantas kita rayakan. Setiap keberhasilan tentu memberi dampak. Dari sisi ekonomi, jelas bahwa nilai ekspor triliunan rupiah membawa kontribusi nyata bagi negara. Industri otomotif dalam negeri memperoleh peluang yang lebih besar untuk terus berkembang. Lapangan kerja terbuka lebih luas, terutama bagi tenaga kerja lokal yang bekerja di dunia karoseri dan manufaktur. Dari sisi nama bangsa, dunia kini mulai mengakui bahwa Indonesia memiliki kompetensi besar, bukan hanya negara pengguna teknologi, melainkan juga negara pencipta dan produsen. Dan dari sisi sosial, tentu ada rasa bangga yang makin kuat, bahwa anak bangsa mampu menghasilkan karya modern dan berkelas dunia. Jika kita melihat proses pembuatan bus di karoseri seperti Laksana, kita akan memahami bahwa ini bukan pekerjaan sembarangan. Bus bukan hanya tentang bagaimana tampilannya, tetapi juga mencakup proses desain struktural, perhitungan kekuatan material, kelistrikan, kenyamanan interior, sistem keselamatan, hingga pengujian berdasarkan standar internasional. Setiap sambungan las diperiksa, setiap panel dipastikan terpasang sempurna, dan setiap kursi diatur sedemikian rupa agar penumpang merasakan kenyamanan maksimal. Bahkan aspek kecil seperti sistem pencahayaan interior, USB port untuk pengisian daya ponsel, hiburan di dalam kabin, hingga tata suara dan tata udara dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna di negara tujuan. Karena setiap negara memiliki karakter penumpang yang berbeda, kondisi jalan yang berbeda, dan budaya transportasi yang berbeda pula. Itulah mengapa ekspor kendaraan bukan urusan mudah. Tetapi Indonesia membuktikan bahwa kita bisa dan mampu beradaptasi mengikuti permintaan pasar global. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga punya potensi berkembang jauh lebih besar. Jika bus-bus Indonesia yang dioperasikan di Bangladesh memberikan kepuasan bagi pengguna dan operator transportasi lokal di sana, maka sangat mungkin pemesanan akan terus bertambah. Dan bukan hanya dari Bangladesh ataupun Fiji saja, negara-negara lain bisa saja mengikuti jejak tersebut. Industri ini bisa menjadi pintu gerbang besar menuju pasar otomotif global. Siapa tahu suatu hari, bus buatan Indonesia akan melaju di jalanan Eropa, Timur Tengah, bahkan Amerika. Perlu diingat, kesuksesan ini bukan hanya milik satu perusahaan. Ini adalah keberhasilan kita semua sebagai bangsa. Pemerintah melalui berbagai kementerian memberikan dukungan regulasi dan teknis. Para insinyur dan teknisi bekerja tanpa henti untuk memenuhi standar kualitas dunia. Para pekerja pabrik dengan sepenuh hati merakit setiap komponen, dan masyarakat Indonesia ikut memberi kontribusi saat menggunakan bus buatan lokal sebagai moda transportasi favorit. Semua ikhtiar tersebut bermuara pada satu hal, pengakuan bahwa Indonesia hebat, Indonesia mampu, Indonesia percaya diri.
Karoseri Laksana hanyalah salah satu contoh betapa besar potensi industri manufaktur kita. Jika kita mampu memiliki banyak perusahaan seperti ini yang berorientasi pada ekspor, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan industri besar di Asia, bahkan dunia. Bayangkan, di masa depan, bus buatan Indonesia menjadi armada pilihan utama banyak negara. Bandara-bandara dunia menggunakan bus Indonesia untuk mengangkut penumpang. Klub sepak bola ternama internasional memakai bus produksi kita sebagai kendaraan resmi. Dan wisatawan mancanegara menikmati perjalanan dengan armada buatan tangan-tangan terampil dari negeri ini. Semua impian itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang kita butuhkan hanya melanjutkan keberhasilan ini. Terus meningkatkan kualitas, terus berinovasi, terus menjaga kepercayaan pasar global. Karena ketika dunia sudah mempercayai kita, maka jangan sampai kita mengecewakan mereka. Dan bagi kita yang tinggal di Indonesia, kisah ini mengingatkan bahwa kemampuan bangsa tidak boleh diremehkan. Dari sebuah daerah yang mungkin tidak banyak dikenal dunia seperti Ungaran, ternyata lahir sebuah karya yang melalang buana hingga lintas negara. Dari sebuah bengkel karoseri, tercipta sebuah prestasi internasional yang membawa nama Indonesia harum di mata global. Kisah ekspor bus ini juga dapat menjadi motivasi generasi muda, bahwa bekerja dalam dunia manufaktur bukanlah pekerjaan kampungan atau rendahan, tapi justru berperan besar dalam membangun masa depan bangsa. Para insinyur, teknisi otomotif dan pekerja pabrik memiliki peran yang tidak kalah penting dengan profesi lainnya. Mereka adalah pahlawan industri yang membuat roda ekonomi terus berputar dan membawa bangsa ini maju. Kini Indonesia tidak lagi hanya sebagai penonton atau pengguna produk luar. Kita telah menjadi produsen yang dibutuhkan dunia. Dengan adanya ekspor bus ini, industri karoseri tanah air juga akan semakin diperhatikan oleh pemerintah maupun investor. Pabrik-pabrik akan terus mengembangkan teknologi lebih canggih, standar keselamatan akan terus ditingkatkan, dan pasar ekspor akan semakin luas. Di akhir pembahasan kita hari ini, satu hal yang perlu kita ingat, setiap karya anak bangsa yang mendunia adalah langkah kecil menuju Indonesia yang lebih besar. Setiap unit bus yang dikirim ke Bangladesh atau Fiji adalah tanda bahwa kualitas kita dihargai. Setiap pengakuan dunia terhadap industri lokal adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bukti nyata bahwa bangsa ini luar biasa. Inilah bukti bahwa Indonesia memiliki potensi hebat di sektor otomotif global. Dan inilah alasan mengapa kita patut bangga sebagai orang Indonesia. Dari Ungaran untuk dunia, dari tangan-tangan terampil putra bangsa, bus Indonesia melaju, membawa harapan, kebanggaan, dan masa depan yang lebih cerah. Semoga kisah ini terus berlanjut, semakin menginspirasi, dan menjadi titik awal kebangkitan industri manufaktur nasional. Tetap dukung produk buatan Indonesia, karena kualitas kita tak kalah dengan negara lain. Bahkan dunia kini memberikan pengakuannya. Kita tunggu cerita sukses berikutnya, dan siap-siap suatu saat nanti kamu bisa berkeliling dunia menaiki bus buatan Indonesia. Karena hari itu tinggal masalah waktu, guys. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya sekali produksi dalam bidang otomotif manufaktur gitu kan memang sangat laku keras. Salah satu contohnya Karoseri Laksana ini kan yang itu sekarang tuh makin banyak gitu mengekspor, bahkan juga sampai mengekspor 1034 unit gitu ya bus lokal ini ya ke banyak negara gitu kan, lintas negara sudah diproduksi produksi manufaktur ataupun otomotif Indonesia gitu. Memang tidak kalah gitu kan dia punya buatan Indonesia nih tidak kalah dengan yang ada di negara-negara maju gitu kan, luar biasa. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.